Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih pada kedinginan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, di mana Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada. Kita mau satukan hati pagi hari ini untuk kita datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, di mana anak-anak-Mu boleh datang dalam rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat setiap hal yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang begitu indah walaupun banyak tantangan, rintangan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami dan segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu. Kami rindu untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, satukan hati kita datang kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Allahku yang layak.
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang mempesona hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersyukur buat anugerah Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang begitu ajaib dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan. Sungguh kami adalah biji mata Tuhan.
kami adalah umat kesayangan Tuhan. Dan untuk itulah Engkau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus setiap dosa kami, agar hubungan kami dengan Allah boleh dipulihkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menghargai setiap pengorbanan-Mu, setiap anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Karena kami tahu bukan kami yang memilih Engkau, tapi Tuhan yang sudah memilih kami untuk kami menjadi umat kesayangan-Mu. Dan pagi hari ini biarlah pujian kami boleh naik di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami oleh karena anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Untuk itu mari angkat pujianmu, naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita adalah umat pemenang yang lebih dari para pemenang. Haleluya. Buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Mari sama-sama katakan di hadapan. Lebih dari
kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kuasa darah Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan dari kutuk dosa, dari kuasa setan. Untuk itu jangan pernah takut, karena kita ada punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Baca semangat muji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Musik boleh kasih salam dulu, kanan kiri muka belakang. Haleluya. Kita bersudah dalam Kristus, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saatnya kita akan berikan kurban syukur kita. Sebenarnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu John Edi akan doa untuk persembahan.
tangguh di dalam Yesus yang memberi kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk kasih dan karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, saatnya kami akan siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar dan terlebih itu kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
bersyukur Tuhan untuk setiap kasih yang menyelamatkan kami. Kami ada hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur kami atas segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Dan setiap pujian yang boleh kami naikkan, biarlah itu menjadi suatu kesukaan Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan yang memakai, dan kami percaya biarlah setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan itu boleh menjadi teladan bagi hidup kami, menjadi tuntunan bagi hidup kami, dan kami juga boleh belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami satu kebenaran yang mendasar dari kitab Kejadian. Ya, saya masih mengambil khotbah saya dari kitab Kejadian. Kita akan mengerti bagaimana arti manusia diciptakan itu segambar dengan Allah. Bagaimana dampaknya ketika kita diciptakan segambar dengan Allah, dan bagaimana seharusnya kita bisa menjalani hidup itu sebagai gambar Allah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan 31, tetapi kita baca 26 sampai 27 saja untuk menyingkat waktu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, dua ayat ini saja kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Baik, kita akan membaca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, begini firman Tuhan. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannyalah mereka. Amin. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31 yang harusnya kita baca ini menyatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Ya. Laki-laki, perempuan diberkati dan diberi mandat nanti. Untuk apa? Memenuhi bumi serta memerintah ciptaan. Saya pernah menyampaikan gambar Allah ini tahun lalu, tetapi kita akan lihat hari dari perspektif yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, saya juga pernah menyampaikan tema ini, tetapi hari ini saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Artinya apa, saudara? Bahwa manusia itu hadir dalam ciptaan bukan sebagai satu kebetulan, tetapi sebagai satu pusat perhatian Allah yang bernilai dan bermakna. Dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, apalagi zaman modern ini penuh dengan banyak persaingan, nilai diri seringkali diukur dengan angka, saudara. Seringkali kita mengukur nilai diri kita dengan angka pencapaian, dengan angka keberhasilan, dengan angka penampilan kita, ya seberapa berhasil kita, dengan angka pengakuan sosial kita, saudara. Itu yang kadang-kadang jadi standarnya dunia untuk menilai diri seseorang. Dan seringkali orang percaya pun punya pola pikir yang sama seperti pola pikir dunia, bahwa kita bernilai kalau kita berhasil, kita bernilai kalau kita diterima, kita bernilai kalau kita punya kedudukan, kita bernilai kalau kita punya sesuatu yang lebih dari hidup kita. Maka saudara, ada satu pertanyaan yang muncul. Jika
semua yang kita capai itu dicabut Tuhan, apakah hidup kita masih bernilai? Ketika prestasi kita dicabut, ketika posisi atau kedudukan kita digeser, ketika pengakuan dari orang lain itu hilang, apakah kita masih bernilai? Nah, di sini firman Tuhan memberikan satu jawaban, berbicara dengan sangat tegas kepada kita bahwa manusia itu bernilai bukan karena pencapaiannya, saudara, bukan karena prestasinya, tetapi manusia itu bernilai karena kita itu diciptakan segambar dengan Allah. Amin. Jadi saudara, artinya nilai hidup kita itu sifatnya kekal, tidak bisa dicabut oleh kegagalan, tidak bisa dicabut oleh sesuatu yang diambil dari hidup kita. Makanya hari kita belajar Imago Dei, segambar dengan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih pentingnya segambar dengan Allah, apa sih maknanya kita segambar dengan Allah, dan bagaimana pemulihan hidup kita dipulihkan melalui salib Kristus. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 sudah kita baca tadi. Ayat 26 mencatat sesuatu yang sangat unik, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, ini sesuatu yang unik. Ya. Dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan tumbuhan, penciptaan binatang, Allah itu berbicara kepada ciptaannya dan memerintah sehingga semuanya terjadi. Contoh ya, misalnya ketika Tuhan memisahkan laut dan daratan, Tuhan itu cuma berfirman begini, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Dia berfirman kepada ciptaannya. Maka air berkumpul dalam satu tempat, yang kering dinamakan darat, kemudian yang ada airnya dinamakan laut gitu ya, di dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, contohnya ya, Tuhan itu berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi Tuhan berkata kepada ciptaannya, Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji gitu ya, dan semua jenis pohon buah-buahan. Akhirnya jadilah demikian. Tuhan berkata kepada ciptaannya. Contoh lagi misalnya Tuhan menciptakan binatang air, ikan gitu ya. Tuhan berkata, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk hidup. Tuhan berkata kepada air itu, hendaklah di dalam air itu berkeriapan makhluk hidup, hendaklah. Kemudian dia berkata juga burung-burung berterbangan, dan jadi demikian. Tetapi saudara, aneh dan unik ketika menciptakan manusia, Alkitab mencatat sesuatu yang berbeda. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan yang kita baca itu berkata, hendaklah kita. Tuhan bicara kepada dirinya sendiri. Dia tidak bicara kepada ciptaan, tetapi dia bicara kepada pribadinya sendiri. Sebenarnya dari kitab Kejadian sudah ada konsep Tritunggal. Ya, hendaklah kita. Tuhan sedang berbicara, kita ini siapa gitu ya. Ya, kita tidak belajar Tritunggal ya. Kita belajar bahwa Tuhan pada waktu penciptaan berkata kepada dirinya sendiri, kepada pribadinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari satu persekutuan ilahi, saudara. Bukan hanya sekedar hasil perintah, tetapi persekutuan ilahi. Manusia diciptakan bukan ciptaan biasa. Manusia diciptakan dengan maksud, perhatian penuh, dengan nilai yang khusus oleh Tuhan. Beda dengan ciptaan yang lain. Jadi sejak awal Allah sudah menempatkan manusia ini pada posisi yang begitu istimewa sesuai dengan rencananya. Amin. Marilah kita. Tuhan bicara kepada pribadinya sendiri. Dan saudara, kebenaran ini muncul satu kebenaran yang penting dari hidup kita.
bahwa harga diri manusia itu bersumber dari Allah, saudara. Ya, Alkitab tidak pernah berkata bahwa manusia itu berharga karena kondisi luar, karena ia pintar, karena ia sukses, karena berguna, karena dia lebih bermoral. Enggak. Nilai manusia bukan hasil usaha kita, tetapi nilai manusia adalah fakta penciptaan sejak awal. Manusia bernilai karena Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri, menurut rupa Allah sendiri. Tetapi saudara, dunia seringkali mengajarkan yang berbeda. Ya, kita seringkali diajar oleh pengajaran filosofi dunia bahwa nilai diri kita itu ditentukan oleh prestasi. Kalau kamu berprestasi, kamu punya nilai. Kalau kamu punya jabatan, nilaimu lebih. Kalau kamu lebih kaya, kamu punya nilai lebih. Itu penilaian orang dan penilaian dunia, saudara. Pandangan dunia, orang yang kuat seringkali lebih berharga, dipandang lebih berharga daripada orang yang lemah. Itu pandangan dunia. Maka terjadilah hukum rimba. Yang kuat dia memakan yang lemah. Namun saudara, firman Tuhan sudah berkata sebaliknya. Jika manusia diciptakan segambar dengan Allah, maka nilai kita itu bersifat kekal, saudara. Tidak bisa dicabut, tidak bisa diambil oleh karena kondisi luar. Jadi manusia tetap berharga di hadapan Allah apapun keadaannya. Amin. Berhasil atau gagal, manusia tetap berharga di hadapan Allah. Nah, dari sini kita akhirnya bisa tahu bagaimana kita memperlakukan sesama kita, saudara. Ya, kalau manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, maka kebenaran ini tidak hanya berlaku bagi diri kita sendiri, tetapi ini juga berlaku kepada ciptaan yang lain, kepada manusia yang lain, kepada orang lain. Setiap orang yang kita temui itu membawa jejak kemuliaan Allah, termasuk orang-orang yang tidak kita suka, termasuk orang-orang yang menyakiti kita, termasuk orang-orang yang membuat kita mungkin jengkel. Mereka juga gambar Allah. Nah, saudara, kalau kita menyadari ini bahwa manusia segambar dengan Allah, ciptaan yang lain juga segambar dengan Allah, manusia yang lain maksudnya, ini akan mengubah cara pandang kita ketika kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana kita berkata-kata kepada orang lain, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menilai orang lain, itu juga mempengaruhi. Ketika kita sungguh percaya bahwa sesama adalah gambar Allah, orang yang kita temui termasuk orang yang menjengkelkan itu tadi, itu juga gambar Allah, maka kita akan belajar menghargai juga. Kita akan selalu rendah hati, kita akan lebih sabar, kita akan mengasihi, amin. Karena mereka juga gambar Allah. Saudara, seringkali kita mendengar istilah Komnas HAM ya, Komnas HAM ya, jadi perlindungan hak asasi manusia. Kalau ada sesuatu terjadi tentang kehidupan orang, ya kemudian kalau ini diperlakukan tidak adil, dia bisa mengadu kepada Komnas HAM ya, yang melindungi hak asasi manusia. Secara banyak orang mengira bahwa ini hak asasi manusia ini hasil pemikiran modern ya, dunia modern atau filsafat barat. Tetapi saudara, Alkitab sudah menegaskan sejak penciptaan. Kejadian pasal 9 itu juga menyuratkan bahwa hidup manusia itu tidak boleh dirampas, dilindungi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita itu ciptaan Allah. Maka saudara, kalau manusia ditentukan oleh kemampuan dan produktivitasnya hanya karena kemampuan, karena produktivitas, maka yang lemah akan disingkirkan. Tidak heran saudara akan banyak berita ya, bayi yang cacat kemudian diaborsi. Ya, kemudian apalagi orang yang sudah sakit, mungkin sudah lama sakit, suntik mati gitu ya, supaya cepat mati. Ya, dianggap tidak penting karena tidak produktif. Kenapa? Karena tidak memahami bahwa manusia itu ciptaan Allah, gambar Allah. Maka akan memandang rendah, yang dianggap tidak berguna akan disingkirkan.
Sejarah-sejarah menunjukkan bahwa masyarakat yang kehilangan konsep gambar Allah dalam hidup manusia akan mengorbankan yang lemah. Nah, Alkitab sudah memberikan satu prinsip dari awal, dari kitab Kejadian sejak penciptaan, bahwa manusia itu adalah gambar Allah dan semua layak dilindungi. Amin. Semua layak dikasihi. Lalu muncul satu pertanyaan besar dalam hidup kita. Ada realita kerusakan yang kita lihat hari-hari, saudara. Kalau manusia itu segambar dengan Allah, mengapa dunia ini penuh dengan kekerasan? Mengapa ada ketidakadilan? Mengapa banyak kerusakan? Mengapa ada banyak kebencian? Saudara, ini bukan karena salah penciptaan, tetapi Alkitab jelas menegaskan bahwa dosa sudah merusak gambar Allah. Yang ada di dalam hidup kita, gambarnya tidak dihapus, saudara, tetapi dirusak. Nilainya tetap sama, kita tetap berharga, tetapi gagal mencerminkan karakter Allah dengan benar. Ibaratnya cermin, saudara. Cerminnya tidak hilang, tetapi retak. Cerminnya masih ada, tetapi pantulannya tidak utuh, gambarnya rusak. Nah, akibat kerusakan ini akhirnya manusia seringkali gagal menghormati gambar Allah dengan sempurna, saudara. Akhirnya memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Nah, saudara, kerusakan ini ada juga di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita tahu yang baik, tetapi tidak mampu melakukan yang baik. Betul ya? Sebenarnya kita tahu itu baik, itu jahat, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu melakukan yang baik. Kita sih sebenarnya tahu mengasihi, inginnya mengasihi, tetapi yang terjadi apa? Kita mudah menghakimi. Ini menunjukkan bahwa ternyata masalah manusia itu bukan hanya di luar saja, tetapi ternyata rusak juga di dalam. Masalahnya adalah di dalam hati kita, saudara. Jadi dosa itu merusak fungsi kita sebagai gambar Allah. Nilainya tidak rusak, saudara. Hidup kita nilainya tidak rusak, ya, tetapi fungsinya rusak. Fungsi kita untuk mewakili Allah, fungsi kita untuk memantulkan karakter Allah, fungsi kita untuk hidup dalam relasi yang benar dengan Allah itu rusak oleh dosa. Tetapi nilainya tetap ada, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Tetapi karena kerusakan ini, saudara, ini justru menjadi dasar mengapa kita membutuhkan yang namanya pemulihan, rekonsiliasi, dipulihkan kembali, disambung kembali hubungan kita yang rusak itu. Nah, disinilah Injil menjadi bagian yang sangat penting untuk kita sadari, saudara. Saya bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Apa sih maknanya kita sebagai gambar Allah? 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Disebutkan bahwa kita ini, manusia ini menjadi cermin kemuliaan Allah. Saya dan saudara itu cermin kemuliaan Allah. Amin. Saudara, kata mencerminkan ini berarti memantulkan. Sama seperti sebuah cermin itu memantulkan cahaya dan gambar yang ada di depannya. Maka hidup kita itu selayaknya demikian, mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara bayangkan sebuah cermin, ya, cermin ini kan tidak menciptakan gambar. Apa yang dilihat itu bukan dari dirinya, tetapi apa yang ada di depannya. Cermin hanya memantulkan apa yang di hadapannya. Jika cermin itu menghadap sesuatu yang salah, maka yang dipantulkan pasti nggak jelas, saudara. Misalnya cermin dibalik, yang ada gelap, saudara.
Tidak ada sesuatu yang terlihat. Pasti kacau, saudara. Nah demikian juga hidup kita. Kita ini diciptakan untuk memantulkan Allah dalam hidup kita. Jadi fungsi kita itu diciptakan Tuhan itu sebagai cermin. Untuk apa? Memantulkan karakter Allah. Karena fungsi cermin itu refleksi, ya, memantulkan. Yang kita pantulkan apa? Karakternya Allah. Apa itu karakternya Allah? Ada kebenarannya, ada keadilannya, ada kesetiaannya, ada kekudusannya. Itu yang harusnya tercermin dari hidup kita, karena kita ini gambar Allah. Memantulkan karakter Allah sehingga orang boleh melihat. Makanya saudara, kita itu ya seringkali diperlengkapi namanya hati nurani, saudara ya. Ya ketika kita melakukan kesalahan, kita berbohong, ya, maka akan ada sesuatu yang terusik. Habis bohong itu ada rasa-rasa kok tadi bohong ya gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, sebenarnya di hati nurani sudah tahu. Karena kita ini gambar Allah, ada sesuatu yang terpantul dari hidup kita sebenarnya. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, ada rasa kita menyesal gitu ya. Rasa bersalah. Beda dengan binatang, saudara. Kalau binatang tidak memiliki kesadaran moral seperti itu ya. Ya kalau ya seringkali di sini itu ya, kalau malam itu banyak kucing, saudara. Kucing itu habis nyolong ya sudah, tidak ada rasa nyesalnya. Habis nyolong ya sudah pergi, saudara. Habis dia ambil makanan sudah pergi, tidak ada nyesal-nyesalnya. Besok malam begitu lagi. Tidak punya kesadaran moral. Kesadaran benar atau salah ini berasal daripada Allah yang tertanam dalam diri manusia, karena kita itu refleksi dari karakter Allah. Kita itu memantulkan karakternya Tuhan. Jadi saudara, fungsi kita sebagai cermin itu adalah memantulkan karakternya Allah. Amin. Yang kedua juga kita itu mewakili karya Allah di dunia, mewakili keberadaan Allah yang ada di dunia. Selain tadi memantulkan, manusia juga dipanggil untuk mewakili keberadaan Allah. Kita ini harusnya mewakili Allah. Artinya apa? Melalui kehidupan kita, saudara, dunia seharusnya bisa melihat bagaimana Allah itu. Allah yang membawa keteraturan, Allah yang membawa kehidupan, Allah yang membawa damai sejahtera, itu seharusnya kita wakili dengan keberadaan kita. Amin. Ketika kita hidup dengan kejujuran, ketika kita hidup dengan tanggung jawab, ketika kita hidup penuh kasih, artinya kita sedang menjalankan peran kita sebagai wakil Allah, sebagai gambar Allah. Namun saudara, ketika manusia hidupnya hanya menuruti dorongan sendiri, kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, maka kita kehilangan makna yang sejati dari gambar Allah ini, saudara. Kita ketika diciptakan Tuhan juga menjadi makhluk yang relasional, yang sosial, punya keterikatan satu dengan yang lain. Saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang Tritunggal. Maka tadi berkata, marilah kita menciptakan manusia. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang hidup dalam satu persekutuan kasih. Makanya kita yang diciptakan bergambar Allah, kita itu diciptakan bukan untuk sendiri, untuk hidup sendiri, tetapi kita diciptakan untuk berelasi, untuk punya hubungan dengan yang lain. Makanya penting kita punya relasi, penting kita punya komunitas. Sama seperti kita di gereja ini, kita sedang berkomunitas. Jadi gereja bukan hanya tempat untuk kita kumpul-kumpul untuk melakukan kegiatan, tetapi gereja ini menjadi satu ruang pembentukan.
Bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Bagaimana karakter kita dibentuk, itu di sini, saudara. Saudara, ketika kita ada di tengah-tengah tempat ini, kita sedang berhimpun, ya saya percaya mungkin ya kadang-kadang antara satu dengan yang lain sedang hubungannya sedang tidak baik, sedang nyimpen sesuatu yang kurang baik dengan sesama rekan kita, maka disinilah kita dibentuk. Bagaimana ego kita dibentuk, bagaimana praktik kasih kita dibentuk, itu di sini. Amin. Karena kita diciptakan untuk berelasi, sama seperti Tuhan menciptakan manusia itu dia berelasi dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka hidup kita punya mewarisi sifat ini. Kita juga ditentukan hidup berelasi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Coba bayangkan kalau saudara hidup di tengah hutan sendirian, gelap gitu, waduh, tidak bisa bayangkan, saudara. Selain itu, saudara, manusia juga diciptakan sebagai makhluk penyembah. Ya, sama seperti cermin itu harus menghadap kepada sumber cahaya, manusia diciptakan untuk menghadap kepada Allah. Itulah sebabnya dimanapun manusia berada selalu ada penyembahan. Masalahnya siapa yang kita sembahkan gitu. Masalahnya muncul ketika manusia tidak lagi menghadap kepada Allah yang hidup, kepada Sang Pencipta, tetapi manusia seringkali menghadapkan hidupnya itu kepada ciptaan, kepada yang ada di dunia sebagai penyembahannya. Dan ketika bicara penyembahan bukan hanya kepada patung, ya itu bisa karir kita, pekerjaan kita, itu bisa tentang reputasi kita, bisa tentang keluarga kita, bisa tentang pasangan kita, bisa tentang kekayaan atau uang kita, bahkan bisa tentang pelayanan kita. Kalau kita berkata, kalau saya punya ini baru saya berharga. Nah, saudara, di situ nilai hidup kita sudah berpindah dari Allah kepada satu pencapaian. Fokusnya bergeser. Harusnya kita memandang kepada Allah, tetapi kita memandang kepada yang di dunia. Nah, ini yang rusak. Akibatnya hidup kita jadi lelah, hidupnya jadi gelisah, jadi khawatir, dipenuhi ketakutan, gampang tersinggung. Karena apa? Kita memfokuskan diri kita bukan kepada Tuhan, kepada ciptaan, kepada apa yang ada di dunia. Jadi saudara, masalah sesungguhnya bukan karena kita tidak bernilai. Masalahnya karena kita itu mencari nilai kepada sumber yang salah. Jadi saudara, cermin jiwa kita itu menghadap kemana? Selama cermin kita tidak dihadapkan kepada Tuhan yang hidup, maka pantulannya juga akan rusak. Pantulannya kosong, pantulannya pasti gelap, pantulannya pasti melelahkan. Maka kita perlu dipulihkan. Amin. Ketika manusia kembali menghadap kepada Allah, semua mulai memantulkan kembali kemuliaan Allah, mencerminkan kembali kemuliaan Allah seperti semula, seperti tujuan semula. Dan hidup kita bisa menemukan makna yang sejati, makna yang sesungguhnya. Maka di bagian terakhir kita akan bicara tentang pemulihan gambar diri Allah di dalam hidup kita. Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1:15 berkata begini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya apa, saudara? Jika kita ingin tahu seperti apa Allah itu, maka kita harus melihat Yesus. Di dalam diri Yesus, karakter Allah itu dinyatakan secara sempurna. Kasihnya dinyatakan, kekudusannya dinyatakan, kebenarannya dinyatakan, belas kasihannya dinyatakan di situ secara sempurna.
Jadi saudara, gambar Allah yang rusak karena dosa ini tidak bisa dipulihkan dengan usaha kita, dengan pendidikan, dengan disiplin rohani atau tekad yang kuat. Tidak cukup saudara. Manusia membutuhkan satu pribadi yang benar-benar segambar dengan Allah. Amin. Dan itu Yesus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus itu disebut Adam yang kedua. Ya. Kalau Adam yang pertama itu gambar Allahnya dirusak ketika jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, Kristus, dia memulihkan gambar Allah yang sudah rusak ini. Bagaimana pemulihannya saudara? Salib adalah jalan pemulihan gambar Allah. Amin. Jadi saudara, salib itu bukan hanya tempat untuk pengampunan dosa, tetapi lebih dari itu. Salib menjadi jalan pemulihan gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Namun di kayu salib saudara, ia dipermalukan, ia dihina, ia disiksa, ia mati seperti orang yang tidak punya nilai. Semua itu terjadi supaya saya dan saudara dipulihkan, supaya kita tidak dimusnahkan tetapi diselamatkan. Dan Injil ini akan mengubah arah hidup kita. Arah cermin hidup kita diarahkan kepada Kristus. Sama seperti cermin yang tidak memantulkan cahaya jika tidak menghadap kepada sumber cahaya. Maka hidup kita harus menghadap kepada Kristus, kepada salib Kristus. Kalau seseorang hidup kita itu memandang kepada Kristus, ia menyadari bahwa hidup kita sudah aman, gambar diri kita sudah aman karena kita memandang kepada Kristus. Maka hidupnya tidak perlu lagi untuk pembuktian diri, hidupnya tidak perlu lagi untuk takut untuk gagal, hidupnya tidak perlu lagi untuk hanya menggantungkan harga diri kepada satu keberhasilan yang ada di dunia. Dan ketika gambar Allah dipulihkan oleh Kristus, dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai bisa menghormati sesama sebagai gambar Allah. Kita mulai berhenti merendahkan atau memanfaatkan orang lain. Kita mulai belajar rendah hati. Kita mulai belajar mengampuni. Ya, kasih kita jadi tulus, bukan kasih yang dengan pamrih. Perkataan kita akan jadi lebih membangun. Perkataan yang bijaksana, bukan yang menyakitkan. Sikap kita menjadi lebih lembut, hidup kita lebih jujur. Ini kalau kita menghadapkan kepada Kristus, kalau kita memandang kepada salib Tuhan. Saudara, proses pemulihan gambar diri ini bukan proses sekali, tetapi ini proses seterusnya seumur hidup kita. Maka setiap hari kita perlu belajar. Amin. Setiap hari kita perlu kembali memandang kepada salib Kristus. Setiap hari kita perlu mengarahkan cermin hidup kita itu kepada Kristus. Setiap hari kita harus diingatkan bahwa nilai kita itu tidak berubah sebenarnya. Karena apa? Sudah diteguhkan karena karya salib. Saudara, selama kita terus memandang kepada Kristus, maka percayalah Roh Kudus akan bekerja membaharui hidup kita. Amin. Sedikit demi sedikit hingga hidup kita akhirnya semakin memantulkan kemuliaan Allah. Ya. Maka tadi firman Tuhan berkata, manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Nah saudara, pemain musik bisa maju ke depan. Identitas kita tidak ditentukan oleh dunia, tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tidak ditentukan oleh kegagalan kita, tetapi identitas kita ditentukan oleh Allah yang menciptakan dan menebus kita. Saudara, ketika kita hidup segambar dengan Allah, dunia akan melihat siapa kita melalui apa? Keberadaan kita, melalui hidup kita sehari-hari. Amin. Karena hidup kita itu memantulkan karakternya Allah. Karena hidup kita itu menjadi wakilnya Allah.
Keberadaan kita tuh harus dilihat, oh karakter Allah yang baik itu ada dalam hidup kita. Terus arahkan pandangan kepada Tuhan, saudara. Arahkan pandangan kepada salib Kristus, karena ini yang bisa memperkokoh kita supaya kita benar-benar hidup segambar dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian yang anugerah-Mu mempesona, dan kita akan terima perjamuan kudus. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Pak Ari sama Pak Susilo. Pak Ari, Pak Rus sama Pak Susilo. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib. Berhentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami bersyukur karena Engkau sudah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Engkau melihat kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Kami yang sudah bersalah, kami yang sudah berdosa, Engkau rela Tuhan datang ke dunia ini, menghampiri kami yang berdosa. Engkau yang sempurna rela dibuat seperti orang yang tidak bernilai, mau disalib, mau dihina demi kami Tuhan, supaya kami dipulihkan kembali. Terima kasih karena kasih-Mu, terima kasih karena pengorbanan-Mu. Kembali hari ini kami akan mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kami, para pelayan-Mu, bahkan kami yang menerimanya. Tuhan sucikan dan kuduskan. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ini mengingatkan kami kembali bahwa hubungan kami yang dulu sudah rusak, gambar diri kami yang dulu sudah rusak, kini dipulihkan kembali karena karya salib Kristus. Berkati perjamuan kudus saat pagi hari ini, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
hatiku, kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memandang kehidupan kami begitu berharga, sampai Engkau mengorbankan nyawa buat kami. Tubuh-Mu rela dihancurkan, darah-Mu harus tercurah demi kami Tuhan, supaya gambar diri kami dipulihkan kembali. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu mempesona kehidupan kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan rendah hati, mengingat kembali, mengarahkan kembali pandangan kami, cermin jiwa kami kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami makin hari makin dipulihkan Tuhan. Semakin kami segambar dengan Engkau, semakin kami memantulkan, mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup kami, semakin kami mewakili keberadaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kami datang di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita harga, yang kita hormati, yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur Kau mengizinkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami memandang dengan iman bahwa kami telah Kau persatukan di dalam tubuh Kristus. Amin. Dan biarlah karya salib Kristus terus beroperasi dalam hidup kami, sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang itu adalah gambar wujud Allah, di mana Engkau menciptakan kami seperti itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah menjadi pedoman hidup kami, kesadaran sepenuhnya bahwa kami diciptakan segambar dengan Engkau. Amin.
kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak berjalan sendiri untuk mencapai mandat Tuhan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami sebagai gambar Allah itu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sisa hidupnya, pelayanannya. Biarlah menggenapi karya Allah di dalam dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang. Panggilan yang kudus ini biarlah dimeteraikan dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik saudara, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa puasa tempatnya jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti komsel keluarga, komsel Permata di tempatnya Ibu Markamah jadwalnya. Jadi Bapak Saudara kita undang untuk kembali berkumpul di tempat Ibu Markamah di Belik ya, di Prajimantor. Jamnya jam 6 saudara ya. Itu yang menjadi acara komsel Permata. Kemudian hari Jumat ada ibadah anak Jumat ceria. Silakan anak-anak diantar untuk kita bekali, kita didik dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari Sabtu ada ibadah youth muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini saudara ada ibadah umum. Silahkan Bapak Ibu saudara kembali hadir bersama rekan saudara, dengan teman-teman, dengan kenalan supaya kita bisa berkumpul bersama, berhimpun bersama, bertumbuh bersama di tempat ini. Itu menjadi pengumuman ibadah kita satu pekan ini saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Fran mana? Mau iya. Jadi saudara kita itu sedih lagi ya. Kemarin Pak Toga pamit, ya Mbak Ani juga pergi menikah, ya. Pak Toga pindah ke mana kemarin? Demak. Nah ini giliran Pak Fran ini sekeluarga saudara, dia mau pindah kembali ke kampung halamannya saudara. Nah, di minggu ini mungkin terakhir Bu, betul? Minggu terakhir. Dia mau boyongan saudara. Dan hari ini mungkin mau mengucapkan beberapa hal, dua patah kata untuk kita. Nanti kita dukung dalam doa supaya semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Semua dalam rancangan Tuhan. Manusia boleh merancangkan, tetapi semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Siapa tahu Tuhan berkehendak beda, nanti dikirim lagi ke sini saudara ya. Karena apa? Rumahnya kan masih di sini. Rumahnya masih ada. Jadi siapa tahu Tuhan menggerakkan balik lagi. Ya, tetapi ini rancangan manusia, kita tetap dukung dalam doa biar nanti semua ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Oke, silahkan Pak Fran atau Bu Fran mungkin bisa maju ke depan. Berdua enggak apa-apa, nanti kita doakan. Salam Bapak Ibu. Salam. Berkati. Ya terus terang kami mengucapkan syukur selama ini jadi ibadah gereja ini, jadi jemaat gereja ini. Mohon doanya, kami mohon pamit tanggal 5 barang kami mau dipindahkan ke Sumatera Utara. Kami tanggal 10 berangkatnya dari Jakarta. Mohon doanya, kalaupun ada kekurangan kesalahan selama ini mohon dimaafin, jangan dibawa di hati. Doain kami selama ini di kampung nanti aku semakin sehat dan diberkati banyak rezeki. Itu amin. Sudah? Shalom. Puji nama Tuhan.
Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Jujur, kayaknya nggak terima gitu. Tapi mungkin inilah yang terbaik. Saya bahagia banget di tempat ini menemukan saudara. Saya dididik, saya bertumbuh di tempat ini. Harapan saya semoga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Mungkin banyak kekurangan saya yang tak pantas di tempat ini. Saya minta maaf. Saya minta doa restu untuk Bapak Ibu Putih, Kakung. Doakan mudah-mudahan kami punya rezeki di kampung. Saya juga menitipkan anak saya Pani di tempat ini untuk menyelesaikan sekolahnya. Harapan saya panjenengan tetap memantau putri saya. Dekaplah beliau. Mungkin saya terbatas untuk memantau dia dari kampung, tapi saya percaya di tempat ini dia semakin diberkati. Lebih katanya, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi pelayanan tempat ini. Cuman itu doa dan harapan saya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bu Yeni. Jenengan itu gembala yang baik. Jenengan itu enggak memandang siapa jemaat. Semoga pelayanan jenengan ditambah-tambahkan Tuhan, jadi berkat di tengah-tengah masyarakat dimanapun jenengan ditempatkan. Cuman itu yang saya bisa sampaikan. Shalom. Oke. Baik, Bapak Ibu Fran, tinggal dulu di situ kita berdoa ya. Saya secara pribadi juga merasa kehilangan ya. Beliau ini dari awal begitu setia ya berdua ini. Ketika dia pamitan sama saya, Pak saya mau pindah. Waduh, saya kehilangan lagi saudara. Tapi kita mau berdoa saudara, biar mereka dipimpin Tuhan ya, setiap langkahnya adalah pimpinan Tuhan saudara. Kita bangkit berdiri saudara, sekalian kita tutup doa berkat. Kita akan arahkan tangan kita kepada mereka, kita berkati supaya perjalanannya baik, ada dalam kendali Tuhan, dilindungi, dijagai Tuhan. Dan pesan saya, tetap cinta Tuhan di sana, tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, arahkan pandangan ke surga, arah pandangan ke Tuhan ya. Tetap melayani kalau memungkinkan ya, karena pasti berkatnya mengalir dimanapun kita berada. Baik, kita berdoa saudara. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu. Hari ini kami bersyukur masih bisa berhimpun bersama dengan keluarga besar Gereja Betel Tabernakel Pracimantor di tempat ini. Dari tengah-tengah kami hari ini ada satu keluarga, Bapak Ibu Fran, yang punya rencana untuk kembali ke tanah kelahirannya di Sumatera sana Tuhan. Karena beberapa hal, karena alasan tertentu, mereka memutuskan untuk pindah dari tempat ini ke Sumatera. Tuhan, kami bawa setiap rancangan ini ke dalam tangan-Mu. Rencana manusia boleh dirancangkan, tetapi kami percaya biar semua rancangan kami bukan hanya kehendak kami, biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami percayakan keluarga ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Engkau yang menuntun, mengawal kepindahan mereka dari Pracimantoro ke Sumatera ini. Dalam berkat Tuhan, mereka keluar dari tempat ini membawa berkat ilahi daripada Tuhan. Ketika mereka berada di sana lagi lebih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan Engkau pakai kehidupannya untuk menjadi saluran berkat buat keluarganya di sana. Membawa keluarganya makin mengasihi dan cinta Tuhan. Kami melepaskan berkat ilahi yang daripada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat di dalam berumah tangga, berkat di dalam usaha, dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk saudara dan saudari kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami datang di hadapan-Mu membawa segenap umat-Mu Tuhan. Kami sudah datang beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau yang akan menuntun langkah kami pulang dari tempat ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kesehatan kami semua. Engkau memberkati rumah tangga kami semua. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami semua. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa kami semua umat-Mu terus naik menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Diberkati dimanapun kami berada, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari arahkan pandang ke surga, terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik. Berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.